Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang baik, sehingga kalian siap untuk menerima materi baru pada pembelajaran kelas Bahasa Indonesia hari ini. Ya, video ini saya buat untuk pembelajaran kelas Bahasa Indonesia pada pagi ini. Hari ini kita akan membahas tentang isi dan amanat pantun. Jika pada pertemuan atau pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, kemudian jenis-jenis pantun baik berdasarkan usia dan berdasarkan isi, maka pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari isi dan amanat pantun. Nah, pada pembelajaran kali ini, goal kalian adalah kalian harus bisa mencari isi dan amanat pantun. Ingat, isi dan amanat itu berbeda ya. Seperti apa perbedaannya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama saya ingin mengingatkan kalian tentang ciri-ciri pantun. Mudah-mudahan semua masih hafal atau masih ingat. Ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama, setiap pantun atau setiap satu bait pantun itu memiliki sajak. Sajaknya yaitu ABAB atau AAAA. Kalau kalian membuat pantun dan sajak kalian bukan ABAB atau AAAA, itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pantun. Kemudian selanjutnya, dalam satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Dalam satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Jadi yang ketiga yaitu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ingat, dalam satu baris pantun itu biasanya terdiri at least 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu syllable atau penggalan kata. Ciri terakhir yaitu dalam suatu pantun atau satu bait pantun itu terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama, baris pertama dan kedua disebut sampiran atau pengantar pantun. Baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun tersebut. Saya akan mengingatkan kalian kembali tentang pantun berdasarkan isi yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini nanti berisi tentang nasihat yang ditujukan kepada banyak orang. Kemudian pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini mengandung atau berisi tentang sesuatu yang mengandung gelak tawa, membuat orang tertawa, sesuatu yang lucu. Kemudian ada pantun teka-teki. Dalam pantun teka-teki kalian akan diminta mencari sebuah jawaban. Yang terakhir ada pantun kiasan. Pantun kiasan yaitu pantun pengandaian atau pengibaratan, biasanya berisi tentang peribahasa. Lalu bagaimana kita mencari tahu atau mencari isi dari pantun? Yang pertama kalian harus ketahui adalah isi atau makna pantun. Apa sih isi atau makna pantun? Ya, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun. Ingat-ingat kembali, isi pantun itu ada pada baris ketiga dan keempat. Biasanya dalam menuliskan isi atau makna pantun, kalian akan menuliskan sama persis sama dengan baris ketiga dan keempat atau bisa dihilangkan beberapa kata dari baris tersebut dan kalian mengambil poin pentingnya saja. Lalu untuk amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang terkandung dalam pantun tersebut. Ya, amanat itu pesan atau nasihat yang terkandung atau yang ada atau yang termuat dalam pantun tersebut. Nah, dalam menuliskan sebuah amanat pantun, biasanya kalian diminta untuk memikirkan dan membuat kata-kata sesuai dengan pemikiran kalian. Atau kalian bisa menuangkan amanat pantun dengan bahasa kalian sendiri. Tidak harus sama persis kalimatnya dengan isi. Langsung saja kita lihat contohnya bagaimana cara menentukan isi dan amanat pantun. Di sini ada contoh pantun. Oh iya, sebelum contoh pantun saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mengetahuinya. Tentunya cara untuk mengetahuinya adalah kalian harus membaca dan memahami bagian isi pantun.
pahami dulu, baca dulu bagian isinya, baris ketiga dan keempat. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, isi pantun ada pada baris ketiga dan keempat. Nah, setelah kalian membaca dan memahami, coba kalian lihat contoh berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Lihat kembali isi pantun. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Kalau kalian menuliskan isi pantunnya seperti ini pun sudah benar sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen bikin agak ringkes atau lebih poinnya saja misalnya. Coba kita lihat. Nah, isi atau maknanya yaitu jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh mudah sakit. Nah, ini cuman dihilangkan beberapa kata saja. Intinya tetap sama. Nah, kalau amanatnya atau pesan yang terkandung dalam pantun tersebut yaitu kita diharuskan menjaga kesehatan atau kita harus menjaga kesehatan. Ini tentunya dirangkai dengan kata-kata kita sendiri ya, tidak harus sama ceplok atau sama persis dengan si isi atau si baris isi pada pantun. Nah, kita lihat pada contoh kedua, minum susu pakai gelas. Susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Lihat bagian isinya, menyinggung tentang bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Kalau kalian menuliskan isinya bila ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku, itu juga sudah benar. Coba kita lihat. Isinya, jika ingin naik kelas, kita harus banyak membaca buku. Bisa seperti ini atau bisa sama persis dengan yang tertulis pada pantun tadi. Amanatnya, kita diharuskan rajin membaca atau kita harus rajin membaca. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini yaitu tentang isi dan amanat pantun. Ingat kembali isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Kemudian cara mengetahui isi pantun atau cara mencari isi pantun yaitu kalian tentunya harus membaca isi pantun tersebut. Kemudian bisa kalian simpulkan atau bisa langsung ditulis sesuai dengan isi yang terdapat pada pantun tersebut. Tapi jika kalian ingin mencari amanat, tentunya kalian harus memikirkan lagi kira-kira pesan yang tersirat atau terkandung dalam pantun itu apa. Kalian pikirkan lalu kalian karang lagi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, setelah ini kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas. Tugasnya akan saya berikan di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi pada video ini dengan mudah. Jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Terima kasih. See you next time.